Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Kita jumpa lagi dalam renungan Mutiara Sabda Allah, Gereja Santa Maria Bunda Allah, edisi hari Rabu 12 Februari 2025. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus, bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, kita tentu sering membaca dan melihat di kemasan makanan kata dan simbol yang bertuliskan halal. Menurut pihak tertentu, makanan-makanan yang memuat tulisan tersebut sudah layak dan boleh dimakan. Namun di lain pihak, kita juga sering mendengar ungkapan makanan ini halal, makanan itu haram. Kita juga sering melihat kata itu tertulis di tempat-tempat tertentu. Larangan-larangan ini sebenarnya oleh kelompok-kelompok tertentu dibuat dengan maksud dan tujuan yang baik, yaitu sebagai sarana untuk mengarahkan setiap orang agar semakin dekat kepada Tuhan. Namun jika halnya dimengerti demikian, agaknya terlalu naif dan sempit, karena pengertian semacam itu sama sekali tidak menyentuh salah satu bagian yang terpenting dalam diri manusia, yaitu hati. Hati dalam tradisi tertentu merupakan kunci dari segalanya. Maka tak jarang kita melihat dan berjumpa dengan orang-orang bijaksana yang rendah hati. Bahkan ada pepatah yang indah yang mengungkapkan pentingnya hati. Semakin tua batang padi, maka bulir-bulirnya akan semakin merunduk. Hal ini menunjukkan bahwa hati menjadi bagian yang sungguh sangat penting bagi hidup manusia. Namun meskipun demikian, di sisi lain dari hati juga muncul sesuatu yang seringkali merugikan. Misalnya dendam, iri hati, cemburu, dan hal-hal negatif lainnya. Karena itu, hati bak sebilah pisau. Ia dapat sangat berguna jika digunakan di dapur untuk memotong sayur, tetapi ia juga akan sangat merugikan jika digunakan untuk membunuh. Dalam Injil hari ini juga kiranya menunjukkan hal yang sama. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada sebuah prinsip yang dangkal, yaitu tentang najis tidaknya sebuah makanan yang masuk ke dalam mulut. Prinsip ini hanya berhenti pada hal-hal dunia.
prinsip ini sama sekali tidak menunjukkan sebuah kedalaman. Tuhan Yesus pada hari ini mengajak kita untuk masuk lebih ke dalam lubuk hati yang terdalam. Ia mengajak kita untuk mampu mengolah hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang jernih dan murni. Hati kita bebas dari iri hati, dendam, cemburu, dan hal-hal negatif lainnya. Mari kita sebagai seorang Kristiani, kita melihat hati kita. Sudahkah kita menyucikan hati kita, ataukah hati kita masih terbelenggu oleh hal-hal yang membuat kita terus berada di dalam kegelapan? Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.